Dengan menggunakan fixed price ini, maka kita dapat menjual ke banyak outlet dan tentu saja pemasarannya bisa menjadi lebih luas. Bila ada perubahan harga, cukup menentukan sekali saja. Kemudian semuanya akan sama saja. Hal ini memudahkan dalam menentukan harga produk. Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing tentang pricing strategy. Pricing memegang peran yang sangat penting dalam menentukan profitabilitas suatu perusahaan. Tetapi masih banyak yang menggampangkan tentang pricing ini. Sebetulnya ada dua macam pricing. Yang pertama tentang discriminant pricing. Jadi pada saat kita berbelanja ke Tanah Abang misalnya, saya akan diberi penawaran harga dan saya bisa menawar harga tersebut. Bisa jadi kalau saya bisa menawar, maka harganya lebih murah dibandingkan mungkin dengan teman saya yang tidak dapat menawar. Dan yang satunya adalah fixed price. Pada saat saya berbelanja di supermarket, maka harganya sudah fix atau tetap, saya tidak boleh nawar. Dan saya dengan mudahnya mengambil barang tanpa memikirkan berapa yang harus saya tawar. Sekarang coba kita lihat discriminant pricing. Pada awalnya, Andal Software berdiri, kami menerima pesanan untuk membuat software. Dan biaya yang diterapkan adalah saya membuat estimasi. Berapa lama sih untuk mengerjakan software tersebut? Kemudian dari estimasi ini kami kalikan dengan harga Mendes. Maka saya akan mendapatkan total biaya pembuatan software. Nah, karena memang cara memberikan harganya dengan estimasi, maka harga tersebut biasanya ditawar. Tetapi ada lagi yang membedakan harganya berdasarkan kelas. Dan setiap kelasnya harganya tetap. Seperti misalkan kamar hotel. Ada yang mendapatkan fasilitas yang lebih mewah. Maka harga kamar hotel bisa lebih mahal dibandingkan dengan kamar yang mempunyai fasilitas biasa. Atau pesawat terbang, dibedakan dengan kursi, jarak kursi, serta makanan yang disajikan. Kemudian kita coba lihat fixed price. Pada saat Andal Software memulai membuat paket software untuk mass market, harus menentukan harga jual. Kalau menjual ke setiap toko harganya berbeda, ini akan menyulitkan Andal Software sendiri dan juga membingungkan customer. Maka Andal Software harus menentukan harga untuk paket software yang akan dijual. Dan pada saat kita masuk ke toko, tinggal menentukan berapa sih diskon yang akan diberikan ke toko tersebut. Dengan menggunakan fixed price ini, maka kita dapat menjual ke banyak outlet. Dan tentu saja pemasarannya bisa menjadi lebih luas. Bila ada perubahan harga, cukup menentukan sekali saja. Kemudian semuanya akan sama saja. Hal ini memudahkan dalam menentukan harga produk. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menentukan harga software? Padahal pada saat itu belum ada software lokal yang mempunyai fungsi yang sama dengan yang dibuat oleh Andal. Nah, cara pembuatan pricing seperti ini disebut dengan value-based pricing. Pada saat awal menentukan harga paket, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan harga produk? Untuk menentukan harga produk, kita bisa menggunakan biaya produksi dibagi dengan perkiraan jumlah produk yang terjual. Karena di dalam membuat software, biaya pembuatannya hanya sekali. Setelah produk jadi, maka biaya pembuatan akan turun drastis. Dan biaya yang dikeluarkan hanyalah biaya untuk melakukan improvement software itu sendiri. Jadi ukurannya adalah, bila software tersebut digunakan oleh user, bagaimana user menilai software yang telah kita buat. Nilai ini yang disebut dengan value-based pricing. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita tahu bahwa user menilai software ini seperti yang kita duga? Awalnya saya memakai angka perkiraan. Kemudian berdasarkan angka perkiraan tersebut, baru dites ke pasar. Setelah menjual ke banyak pelanggan, kita akan tahu berapa sih nilai software yang kita tentukan itu. Undervalue atau overvalue. Nah, dari pengamatan tersebut, kita dapat melakukan adjustment sampai pada suatu titik nilainya reasonable untuk user. Sebetulnya akan lebih mudah bila software yang telah kita buat
sudah ada di pasar dari perusahaan lain. Biasanya kita tinggal menyesuaikan harga saja. Apakah kita akan memposisikan di atas atau di bawah pada produk yang ada. Apa sih sebetulnya dampak dari diskriminan pricing? Nah, jadi sekarang kita telah belajar tentang harga yang berbeda dan harga yang tetap. Kita lihat dampak pricing policy tersebut. Mari kita lihat pada grafik sebelah kanan ini. Kita dapat menerapkan fixed price, maka revenue yang akan kita dapatkan adalah sebesar kotak berwarna orange itu. Sebenarnya, ada juga orang yang berani membayar lebih mahal, tetapi ada juga yang mau membeli kalau harganya lebih murah. Nah, kalau kita dapat membedakan harganya, maka kita akan mendapatkan revenue seperti pada grafik yang ada di sebelah kanan. Warna kuning yang ada di bawah menunjukkan orang yang berani membayar lebih, dan grafik kuning yang di atas adalah orang yang mau membeli dengan harga yang berkurang. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana implementasinya di software? Caranya adalah dengan membedakan fitur yang ada di dalam software. Misalnya, satu perusahaan yang baru mulai mungkin tidak membutuhkan fitur yang lengkap, maka akan diberikan fitur dari software secukupnya, dan harganya bisa lebih murah. Sedangkan untuk perusahaan yang lebih besar sedikit, maka fiturnya kita tambah lagi, dan harganya juga akan bertambah. Untuk perusahaan besar, semua fiturnya lengkap, dan harganya juga bisa lebih mahal lagi. Nah, dengan membedakan seperti ini, maka kita dapat mengambil semua pasar. Metode ini disebut sebagai fencing dan ladder, yang akan kita bahas pada materi yang akan datang. Nah, sekarang coba kita kembali lagi ke pricing. Banyak perusahaan atau toko retail memberikan diskon dengan harapan banyak pembeli yang akan membeli produknya. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik dari sisi revenue? Yang pertama, apakah kita menerima barang yang diturunkan 5% harganya dan volume penjualannya tetap, atau menerima volume penjualannya turun 5% tetapi harganya tetap? Coba sekarang kita lihat sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya orang akan menurunkan harga sih, tapi coba kita lihat dampak dari penurunan harga ini. Nah, sebelum kita bisa menganalisa lebih jauh, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menghitung profit atau keuntungan. Nah, profit ini didapat dari harga dikurangi dengan biaya variabel dikalikan dengan volume penjualan dan dikurang dengan fixed cost. Jadi kalau harga produknya 100 bila variabelnya 60 dan jumlah penjualannya 1 juta dan biaya tetapnya 30 juta, maka profitnya adalah 100 dikurang 60 dikali 1 juta dikurang 30 juta. Dan profitnya 10 juta. Nah, sekarang kita lihat pada tabel, dampak dari 5%. Pada bagian atas terdapat perbaikan 5%. Jadi, bila harga dinaikkan 5% dengan asumsi semuanya tetap, maka yang terjadi adalah profit akan naik 50%. Bila biaya variabel terjadi perbaikan 5% sehingga turun menjadi $57, maka profit akan naik sebesar 30%. Bila sales volume terjadi perbaikan 5% sehingga naik menjadi 1.050.000 unit, maka profit akan naik sebesar 20%. Bila fixed cost terjadi perbaikan sebesar 5%, artinya akan turun sebesar 5%, sehingga menjadi 25,5 juta unit. Maka profit akan naik sebesar 15%. Dari angka di atas, kita dapat belajar bahwa perubahan harga yang mempunyai dampak yang paling signifikan. Sekarang coba kita lihat di bagian bawah. Bila terjadi pengurangan sebesar 5%, apa yang akan terjadi? Bila harga diturunkan sebesar 5%, artinya harga menjadi $95. Dan bila yang lainnya tetap, maka akan terjadi penurunan profit sebesar 50%. Bila variabel cost dinaikkan sebesar 5% sehingga menjadi $63, sedangkan yang lainnya tetap, maka profit akan turun sebesar 30%. Bila sales volume turun 5% menjadi 950.000, sedangkan yang lainnya tetap, maka profit akan turun sebesar 20%. Bila fixed cost naik sebesar 5% menjadi 31,5 juta unit, sedangkan yang lainnya tetap, maka profit akan turun sebesar 15%.
Dari angka di atas juga dapat dilihat dampak yang paling besar adalah pada harga. Bila harga diturunkan 5%, maka profit akan turun sebesar 50%. Di sini kita dapat belajar sebetulnya, kalau kita memberikan diskon suatu produk, volume penjualan harus naik cukup banyak, sehingga dapat menutup profit yang harus didapatkan. Pelajaran apa sih sebetulnya yang bisa kita dapatkan? Pricing strategy sangat penting dalam peranannya menentukan kesehatan suatu perusahaan. Perusahaan software juga dapat melakukan price discriminant dengan menggunakan fencing dan ladder. Dengan memberikan diskon besar dan mengharapkan profit naik merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena volume yang harus dinaikkan untuk menutup biaya menjadi lebih besar. Sobat Rich People, sharing saya sampai di sini. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.